kita harus tahu dulu deh satu hal yang berhubungan langsung dengan erosi. Kira-kira apa ya? Tanah nggak sih? Oke, tanah itu apa? Menurut Tukas 1870 dalam Valphysic DKK 2018, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang berasal dari material induk yang telah mengalami proses lanjutan karena perubahan alami di bawah pengaruh air, udara, dan macam-macam organisme baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Tingkat perubahan terlihat dari komposisi struktur, warna, dan juga komposisi hasil pelapukannya. Dan juga ada pengertian lain dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian. Tanah merupakan salah satu media tumbuh tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, untuk kemaslahat manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Tubuh tanah terdiri atas udara, air, bahan mineral, dan bahan organik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah merupakan produk transformasi mineral serta bahan organik yang berada di permukaan bumi hingga kedalaman tertentu dan dipengaruhi oleh faktor genetis maupun lingkungan. Sedangkan dalam pandangan teknik sipil, tanah adalah himpunan mineral, bahan organik, dan endapan-endapan yang relatif pas yang terletak di atas batuan dasar. Ikatan antara butiran yang relatif lemah dapat disebabkan oleh karbonat, zat organik, atau oksida-oksida yang mengendap di antara partikel-partikel. Ruang di antara partikel-partikel dapat berisi air, udara, ataupun keduanya. Proses pelapukan atau proses biologi lainnya yang terjadi di dekat permukaan bumi membentuk tanah. Pembentukan tanah dari batuan induknya dapat berupa proses fisik maupun kimia. Proses pembentukan tanah secara fisik yang mengubah batuan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil terjadi akibat pengaruh erosi tanah. Secara umum, erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik yang disebabkan oleh pergerakan air, angin, maupun es. Proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah, daya dukung tanah, dan kualitas lingkungan hidup. Jenis erosi yang akan dibahas pertama ini adalah erosi oleh air. Erosi oleh air dibagi lagi menjadi dua, yaitu erosi permukaan air atau abrasi dan erosi air laut atau abrasi. Erosi yang pertama adalah erosi permukaan air atau abrasi. Erosi permukaan air ini disebabkan oleh air yang mengalir, yang sangat dipengaruhi oleh kecepatan air dan kadar air. Air yang mengalir tersebut bisa mengikis tanah. Contohnya yang sering terjadi di lembah, dataran tinggi, jurang, air terjun, dan juga lereng. Tahapan-tahapan abrasi ada 4. Tahapan yang pertama itu ada erosi percikan atau splash erosion. Penyebab erosi ini dari percikan air hujan yang jatuh ke tanah. Kejadian ini memang sulit dilihat oleh mata telanjang. Tahapan yang kedua yaitu erosi lembar atau sheet erosion. Erosi ini berlangsung pada lapisan tanah bagian atas. Jadi tanah bagian atas akan ikut terbawa oleh aliran air sehingga kesuburan tanah tersebut berkurang. Jenis ini bisa ditandai dengan tanah yang pucat dan aliran air yang keruh. Tahapan yang ketiga ada erosi alur atau field erosion. Erosi ini akan menghasilkan alur-alur relatif yang lurus di daerah berlereng dan berkelok. Terjadinya pada saat air larian masuk ke cekungan permukaan tanah. Dan tahapan terakhir adalah erosi parit, gully erosion. Erosi ini merupakan kelanjutan dari erosi alur. Terjadi di daerah kemiringan lereng yang tinggi sehingga pada lereng akan terbentuk parit berbentuk V atau U. Selanjutnya ada erosi air laut atau abrasi. Faktor utama dari abrasi adalah gelombang laut yang lama-kelamaan akan mengikis pantai dan batuan di sekitarnya. Fenomena akibat abrasi yang pertama itu adalah dataran abrasi.
gelombang saat pasang air laut, hal tersebut akan mengikis dataran sekitarnya. Contohnya seperti jalan yang persis di pinggir laut. Nah, itu pasti akan terkikis oleh gelombang laut seiring berjalannya waktu atau akan terjadinya keruntuhan. Yang kedua itu ada slip. Fenomena ini terjadi di jurang pinggir laut. Batuan dan lahan di jurang pinggir laut lama-kelamaan akan terkikis oleh gelombang air laut, sehingga pinggiran dari jurang tersebut akan mengalami keruntuhan. Dan yang terakhir ada cave, arch, crack, and scam. Gelombang air laut yang menerjang terus-menerus dapat menyebabkan keretakan atau crack pada tebing di pinggir laut. Kemudian lama-kelamaan akan menyebabkan lubang atau cave, dan arch semakin retak akan menyebabkan stack sehingga akhir restam atau bagian kecil. Jenis erosi yang kedua adalah erosi oleh angin atau depresi. Depresi adalah suatu peristiwa perpindahannya suatu material dari suatu tempat ke tempat lainnya yang diakibatkan oleh angin. Depresi hanya berlaku di daerah dengan tekstur tanah berpasir, misalnya di pantai atau di gurun. Erosi oleh angin dapat terjadi jika kekuatan angin cukup besar untuk memindahkan partikel-partikel tanah. Meski seringkali tidak disadari, angin laut dapat mengangkat partikel-partikel pasir secara perlahan-lahan menuju ke tempat lain. Pada akhirnya, pasir yang awalnya berada di suatu tempat akan terkikis, kemudian berpindah dan mengendap di tempat lainnya. Contoh dari erosi oleh angin atau depresi adalah fenomena gunung pasir di Parangtritis, Yogyakarta, atau batu jamur di Rockstead, Kansas. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa tiba-tiba adanya pulau baru. Itu karena terjadinya depresi pada daerah tersebut. Yang ketiga yaitu erosi oleh es. Erosi oleh es biasa disebut dengan ekstasi. Erosi oleh es terjadi karena gletser atau es mengikis tanah dan batuan yang terkena es. Erosi es dapat juga disebut sebagai erosi glasial. Erosi es terjadi di daratan yang diselimuti oleh salju. Pembentukan erosi oleh es. Yang pertama yaitu gletser akan terbentuk pada daerah pengumpulan titik-titik air yang dibawa oleh angin akan terkumpul menjadi salju yang berlapis-lapis yang lama-kelamaan akan memadat menjadi es. Kemudian yang kedua, karena beratnya sendiri, gletser lambat laun akan turun. Bila gletser maju lebih cepat, maka lembah yang ada di bawahnya akan tertutup gletser. Yang ketiga, lama-kelamaan laju perolehan gletser sebanding dengan laju penurunan, sehingga seolah-olah gletser tersebut berhenti. Dan yang terakhir, yang keempat, puluhan bahkan ratusan ribu tahun, gletser tersebut kecepatan perolehan lebih cepat gerak turunnya, sehingga gletser tersebut seolah mundur mendaki bukit.